Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saling percaya adalah salah satu modal penting dalam hidup bersama. Kita akan mampu hidup bersama dan bertahan hidup bersama apabila kita saling percaya. Sebaliknya, kalau kita saling curiga atau saling menipu, tidak akan mungkin kita sanggup untuk hidup bersama, baik di dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Hari Jumat yang lalu, dalam lomba kur campur antar lingkungan yang diikuti oleh 11 lingkungan di paroki ini, peserta menyanyikan lagu Mars Katedral, dan salah satu dari ayat dari Mars itu menyebutkan juga mengenai saling percaya. Mari membangun gereja bahu-membahu dalam berkarya. Mari tumbuh kembangkan semangat kerjasama, tanamkan sikap saling percaya. Santa Gema Galgani, teladan iman kita. Dan dalam Injil hari ini kita juga melihat saling percaya itu ada dalam Tritunggal Maha Kudus, antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tentang sikap saling percaya ini kita dengar dalam Injil tadi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum mampu menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dari sabda Tuhan ini, kita mengerti bahwa sebenarnya ada banyak sekali hal, ada kebenaran yang dikatakan, disampaikan, dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya dan juga kepada kita. Namun kita sendiri mungkin tidak sanggup untuk menerima, menyadari, dan mengingat serta melaksanakan semua kebenaran dari Tuhan itu. Dalam kesulitan untuk menerima dan mengingat, menyadari dan melaksanakan semua kebenaran dari Tuhan, Roh Kudus akan membantu kita. Tuhan Yesus sendiri akan mengirim Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita, sehingga kita mampu dan kuat untuk mengingat dan lebih-lebih melaksanakan kebenaran dari Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, salah satu bentuk hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah saling percaya. Yesus mengajarkan kebenaran kepada kita dalam kerjasama dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengilhami, menjamin, dan meneguhkan pemberitaan dan pengajaran dari Tuhan Yesus dalam hati kita. Roh Kudus meneguhkan kita dalam tingkah laku yang benar dalam hidup kita sehari-hari. Demikian pula kerjasama saling percaya antara Bapa dan Yesus Kristus. Dengan jelas Yesus bersabda, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Karena ada hubungan saling percaya, Tuhan Yesus dan Bapa saling memiliki segala sesuatu secara bersama-sama. Yang Tuhan Yesus punya adalah Bapa punya, dan yang Allah Bapa punya adalah Tuhan Yesus punya. Di antara keduanya tidak ada yang mempertahankan dan mempergunakan harta miliknya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini hanya mungkin
karena ada hubungan saling percaya di antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berdasarkan teladan hidup dari Allah Tritunggal ini, maka kita membangun hubungan saling percaya di antara kita, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Dalam keluarga, Bapa percaya kepada Ibu, Ibu percaya kepada Bapa, orang tua percaya kepada anak-anak, dan anak-anak percaya kepada orang tua. Anak-anak percaya kepada orang tua karena orang tua hidup seturut dengan teladan Allah, teladan Santa Gema Galgani, yang juga sejak kecil sudah ditanamkan dalam dirinya kebiasaan untuk berdoa. Ada hubungan saling percaya dalam keluarga, membuat keluarga menjadi rukun dan damai, aman dan tentram. Persekutuan, ikatan cinta kasih bapak dan ibu, suami istri, mencerminkan ikatan persekutuan yang kuat Tritunggal Maha Kudus. Hal yang sama terjadi juga dalam gereja dan dalam masyarakat, antara pemimpin dengan pemimpin, antara pemimpin dengan masyarakat, antara pastor dengan ketua lingkungan, antara ketua lingkungan dengan umat, antara umat dengan sesama umat. Ada saling percaya seorang dengan yang lain. Juga dalam perlombaan kor maupun juga pertandingan voli atau saling menggambar atau menggambar, juga ada saling percaya antara dirigen dengan anggota kor, antara anggota kor dengan sesama anggota kor, antara sesama pemain, dan juga antara juri dengan seluruh peserta, antara wasit dengan pemain, antara semua penonton yang percaya bahwa bisa memberikan penampilan yang terbaik. Karena ada sikap saling percaya, maka kita dapat bekerja sama dan saling membantu. Dalam kehidupan sehari-hari, pengurus lingkungan percaya kepada warganya, warga percaya kepada pengurus lingkungan, bahwa semua bekerja seturut kehendak Allah. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sikap saling percaya juga bermakna rasa memiliki. Antara Yesus dan Bapa terdapat hubungan saling percaya, sehingga di antara keduanya terdapat rasa saling memiliki. Segala yang Bapa punya adalah aku punya. Dalam hal iman kita juga mengerti bahwa Allah adalah pemilik tertinggi dari segala macam kekayaan dunia ini. Namun kepemilikan Allah bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua orang. Sebab itu hendaknya setiap milik kita diperuntukkan juga bagi kepentingan orang lain. Sebab kita bertanggung jawab juga bagi semua orang. Maka selain berbagi rezeki dengan orang lain, kita juga dengan rasa memiliki tidak akan menolak tanggung jawab atau pekerjaan yang diserahkan kepada kita. Kesulitan dalam hidup kita bersama adalah seringnya pikiran dan anggapan bahwa hal yang orang lain lakukan bukanlah urusan saya, bukan milik saya, bukan tanggung jawab saya. Misalnya bapak-bapak seringkali menganggap bahwa urusan rumah tangga adalah urusan ibu-ibu, atau urusan gereja itu adalah miliknya, urusannya pastor dan dewan pastoral paroki.
Bukan. Kalau kita memiliki sikap saling percaya, dengan demikian kita juga mempunyai rasa memiliki dalam membangun hidup menggereja secara aktif, terlibat secara penuh. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Santa Gema Galgani sangat percaya kepada Yesus. Kebiasaan doa yang tumbuh sejak kecil membuat Santa Gema sangat kuat dalam doa. Maka dia pun dianugerahi stigmata, yaitu luka-luka seperti Yesus pada kedua tangan dan kedua kaki serta kepalanya dengan berdarah pada hari tertentu, dan juga memuncak pada hari Jumat Agung, dan dia akhirnya meninggal pada hari Sabtu Suci. Mengikuti artinya karena percaya dia memiliki tanda-tanda Kristus sendiri. Marilah kita membangun kepercayaan kita kepada Tritunggal Maha Kudus, agar kita semakin memiliki semangat cinta yang setuntas-tuntasnya dan menjadikan hidup kita sebagai milik Kristus sendiri. Merayakan Hari Raya Tunggal Maha Kudus dan merayakan Pesta Pelindung akan menjadi nyata bila persekutuan kita baik dalam keluarga, dalam lingkungan, di paroki maupun keuskupan semakin kokoh, dan keterlibatan kita semakin utuh dalam membangun gereja melalui partisipasi di lingkungan masing-masing dan juga